Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja kita melaksanakan upacara penutupan pendidikan reguler Seskoal Angkatan ke-63, di mana Angkatan ke-63 ini berjumlah 142 siswa, 120 siswa adalah siswa dari Angkatan Laut, kemudian ada siswa dari Angkatan Darat berjumlah 4 orang, dari Angkatan Udara juga 4 orang, dan dari kepolisian ada 8 orang, dan ada 6 siswa dari mancanegara, dari negara sahabat, terdiri dari Australia, kemudian dari India, dari Saudi Arabia, dari Singapura, kemudian dari Malaysia, dan dari Jepang. Alhamdulillah pendidikannya selesai dalam waktu 4 bulan, ya. Jadi ada pemampatan dari lamanya pendidikan, dan dalam 4 bulan ini mereka bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan juga tetap hampir sama dengan yang seskoal sebelumnya, namun kali ini betul-betul dimampatkan sehingga ada beberapa materi yang dianggap pengulangan tidak perlu diajarkan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Silahkan apabila ada yang ditanyakan. Pak Jona dari Pak, Kompas TV. izin ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama kan pendidikannya kan awalnya dari 11 bulan ya, Ya, menjadi 4 bulan. Kira-kira apa sih Pak materi-materi yang substansi yang akhirnya menjadi fokus? Kan tadi Bapak bilang ada pengulangan kan, Ya. kira-kira apa sih? Terus yang kedua itu kan AHL katanya juga dikurangi Pak ya? betul. Kan karena pangkat sermal utama datar dihilangkan di tidak Sumatera. Apa sih Pak alasan TNI AL menyederhanakan pendidikan yang ada di Angkatan Laut itu? Jadi program pendidikan Sesko Angkatan ini semuanya sama. Di darat, di laut, di udara, di polisi juga akan dimampatkan jadi lebih singkat, karena dianggap ada beberapa materi-materi yang diulang dari mulai di Kelapa II, kemudian diajarkan kembali di Seskoal. Nah, hal ini mungkin tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk para siswa dalam menyelesaikan tesis itu nanti akan dilaksanakan secara online. Ini juga menjadikan lebih efisien dalam hal penganggaran, ya. Dan ini nantinya akan dibuat 2 gelombang. Jadi dalam 1 tahun bisa mendidik 2 gelombang dari perwira siswa. Itu tujuan utamanya. Alhamdulillah semuanya bisa tetap dilaksanakan. Untuk pelaksanaan menghadapi atau menyelesaikan tesisnya dilaksanakan secara online. Nah, kemudian nanti pada saat ujiannya baru dilaksanakan tatap muka. Untuk yang di tempat jauh di mancanegara misalnya, itu juga bisa dilaksanakan secara online. Jadi semua ini menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian di AAL juga 3 tahun tapi ditambah 1 tahun sebagai perwira siswa. Jadi hampir sama sebenarnya zaman saya dulu, waktu saya masih di akademi juga dulu 3 tahun ditambah 1 tahun sebagai perwira siswa. Saya rasa ini lebih menguntungkan bagi perwira siswa karena dia sudah efektif menjabat sebagai perwira, sudah sebagai letda, dan mereka dari segi kesejahteraan mereka sudah mendapatkan gaji, tidak lagi uang saku kalau taruna, ya. Itu keuntungan. 1 tahun nanti tetap di AAL, tapi dia lebih banyak dipraktekkan di lapangan. Kalau Angkatan Laut lebih banyak ditempatkan di kapal-kapal, kemudian yang marinir di batalion magang, seperti magang. Dan ini lebih efektif dan lebih efisien. Dan bagi para siswa juga ini lebih mensejahterakan. Itu intinya. Kapal PPA insya Allah Juli akan delivery, ya. Mungkin ada tugas ke Iba, setelah itu baru kembali ke Italia dan kembali ke Indonesia. Jadi ke center
Mudah-mudahan itu dalam rangka diplomasi ya, diplomasi ya. Terkait ini Pak, mau konfirmasi isu, kabarnya memang TNI AL akan berencana membeli kapal interim Pak yang menunggu Scorpio dari Oh ya, China. Itu pertama Pak, itu gimana proses pembeliannya, akan seperti berapa kapal? Itu pertama Pak. Kedua, ini kan kemarin TNI AL sempat terlibat dalam banyak penangkapan Pak ya, 2 ton sabu, 2 ton plus 2 besoknya ton 2 ton lagi, kemarin 25 ton pasir ya. timah. Timah. Gitu. Nah, boleh dijelaskan Pak, ini akan ada pengetatan wilayah kah Pak di perairan Indonesia atau patroli pengetatan, dan titik-titik mana aja sih Pak yang jadi krusial jalur masuk keluar barang-barang ilegal Indonesia keluar gitu Pak. Terima kasih. Yang pertama apa tadi? Kapal selam interim. Oh, kapal selam. Untuk Scorpion kan memakan waktu yang cukup lama ya, mungkin 7 sampai 8 tahun. Jadi untuk interim kapal selam belum ditentukan, belum ada keputusan dari negara mana, belum ada keputusan. Tapi kita melihat beberapa produsen kapal selam, kita mempelajari dulu, mengevaluasi kira-kira mana yang cocok. Tapi belum ada keputusan. Radar banyak lah, dari negara barat, ada dari negara timur ya. Paling udah dengar juga. Kemudian untuk penangkapan narkoba ya, penyelundupan, itu daerah rawan selektif yang kita padatkan untuk patrolinya, kita tempatkan yang memang biasa digunakan bagi para penyelundup dari informasi intelijen. Jadi kita semua kerjasama dengan Bais TNI, dengan BIN, dengan Polri, dengan BNN ya. Kira-kira dari jalur-jalur mana yang rawan. Alhamdulillah kita sudah berhasil menangkap cukup besar, ini pertama kali mungkin dalam sejarah sebesar ini ya. 2,061 ton yang pertama, kemudian yang kedua 2 ton. Itu kerjasama antara Angkatan Laut dengan Bea Cukai yang kedua. Kalau yang pertama memang kita yang murni, kita dari Angkatan Laut sendiri. Nah yang kedua ini kerjasamanya dari hasil tangkapan yang pertama. Jadi terkuak banyak penyelundupan. Nah, akhirnya kita tahu dari track history-nya, maka kita curigai beberapa kapal yang terlibat dalam penyelundupan ini. Kemudian mengenai pasir timah juga di Bangka Belitung ya, kita juga berhasil mengamankan ada 25 ton, dan kita akan terus menjaga perairan ini bersinergi dengan seluruh aparat maritim lainnya ya. Entah itu Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, Bakamla. Ini kita akan sinergikan, karena kalau kita sendirian kita tidak bisa mengcover seluruh perairan Indonesia. Jadi ini harus sinergi, interoperability ya, semuanya harus bisa sinergi. Kita bisa sinergi dengan negara tetangga juga ya, dengan Singapura kita banyak bantuan dari informasi dari IFC Singapura, kemudian dari IFC di India, dari negara-negara ASEAN lainnya, Malaysia ya. Semuanya saling membantu. Kita banyak patroli terkoordinasi atau coordinated